Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan ciri-ciri makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh makhluk hidup yang bentuknya mengetahui ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Kita nyanyikan lagu bencak merayap di dinding. Apakah tumbuhan yang bergerak? Datang seekornya. Tumbuhan juga bergerak. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan cirinya atau bergerak menuju ke arah hatinya kembali? Syair lagu tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk mendapati gerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan segera mengapanan jika sentuhan nyamuk. Demikian juga para undanganmu sebelah dingin atau di saat malam hari, daun putih malu juga akan mengandung. Pendek dan panjang pada makhluk hidup dapat dibanding. Alat pernafasan makhluk yang berbeda-beda yang sama. Dia bahkan pula dengan paru yang memiliki pola yang berbeda, bernafas dengan insang. Jadi alat pernafasan pada makhluk hidup itu berbeda, pola yang berbeda dengan menggunakan simbol. Bagaimana dengan tumbuhan pendek? Apakah tumbuhan juga bernafas? Baris pertama, polanya pendek, nafas pendek masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan daun. Pendek, kalau asal pada permukaan daun disebut stoma. Baris ketiga, mulut daun. Pendek, dan panjang. Tumbuhan juga bernafas ya. Pendek, dan kalau manusia bernafas menghirup oksigen. Tumbuhan, cicak, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Manusia mengeluarkan ikan bergerak dengan cara berenang, sedangkan ikan berenang mengeluarkan oksigen yang dimakan ikan usianya lelet dan cacing. Ikan bernafas yang insang itu berasal ikan berkembang biak dengan bahan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga tanaman yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu dapat ukuran tinggi dan berat badan tubuh dan berbadan. Ingat, makhluk hidup itu menikah dengan kandungmu yang sekarang masih mengalami hidup itu berkembang. Begitu juga makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ayam bertumbuh menjadi induk ayam. Begitu juga dengan memiliki kesamaan dalam pola berkembang biak. Tumbuhannya berkembang biak dengan
berkembang biak dengan bertelur. 3. Bebek berkembang biak dengan bertelur. 4. Kelinci berkembang biak dengan melahirkan. Dengan 5. Sapi berkembang biak dengan melahirkan. Nomor 2. Sama kelipatan makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Perhatikan bilangan hewan juga memerlukan tumbuhan bilangan berikut dari yang terkecil sampai tumbuhan memerlukan makanan. Ya, tentu saja tumbuhan sama seperti manusia memerlukan makanan. Makanan tumbuhan adalah air dan karbon dioksida. Berbeda dengan hewan dan manusia yang harus memakan sumber makanan, tanaman menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini terjadi dalam proses fotosintesis di daun tumbuhan. Latihan selanjutnya, tulislah nama peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. A. Jika kita melihat sinar bintang 200 atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, akan 3.300. Daun putri malu dibaca 4.700. Buah pada pohon dibaca 5.610. Landak dan kaki seribu akan bergulung badannya jika di 1.700. Sekarang G 2.555. H 10.000. 1. Ayam berkembang biak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik materi pembelajaran hari ini. 3. Setiap hari dan terima kasih bertumbuh dan berkembang. 4. Bersiap bernafas dengan paru-paru. 5. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di materi manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Gambar pertama, berjalan ke samping kiri. Gambar kedua, berjalan ke samping kanan. Gambar ketiga, berjalan ke depan. Gambar keempat, berjalan ke belakang. Kita semua selalu dalam gerakan kelima, berlari ke depan. Gerakan keenam, berlari ke belakang. Gerakan ketujuh, berlari ke samping kanan. Kita akan belajar berlari ke samping kiri. Gerakan 9, berlari belok dan membentuk lingkaran 1. Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Ikuti tahapan kegiatan berlari berikut. 1. Buatlah barisan di depan garis awal. Hidup. 2. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. 2. Berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju ke garis start dan berkembang. Kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish makan dan minum. 5. Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. 6. Makhluk hidup itu kekuatan hati menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan dapat juga dengan cara yang berbeda-beda. Dalam setiap perlombaan berjalan lalu akan kalah. Ikan berenang harus bersiripnya dan tidak boleh merayap hidungnya. Yang kalah tidak boleh berkecil hati. Tumbuhan terus berusaha.
hidup yang ada di dunia adalah bergerak Tuhan. Bagaimana keragaman bukan bergerak hidup itu juga karena ketumbuhan Tuhannya akan membuat itu adalah karena Tuhannya terus ditahan. Gerakan menjaga kesehatan tubuh untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi berbagai kemampuan teman yang lain. Daun penerima akan segera mengatur dari sentuhan. Demikian juga pada udara di sekitarnya dingin atau di saat matahari. Daun putri malu juga akan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makhluk hidup pertama alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda, bahwa bangsa ia bernafas dengan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan hidup itu berpegang perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, bagaimana dengan harus saling menghargai kekayaan juga bermain. Bersyukur dalam berkomunikasi dengan kata yang diberikan Tuhan masuk ke dalam kebenaran. Bersyukur adalah salah satu contoh penggunaan akar nama Pancasila. Alat pernapasannya pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Jadi tumbuhan juga bernapas ya. Nah, perbedaannya, kalau manusia bernafas menghirup oksigen, semoga anak-anak memahami dengan baik karbon dioksida ini. Nah, pada saat berkeberadaan manusia mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Ingat, kita harus dari udara yang kita hirup berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Coba ingat-ingat ketika kamu masih kecil, bandingkan dengan tubuhmu yang sekarang masih mengalami pertumbuhan. Begitu juga dengan ajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan juga dengan tumbuhan dari biji. Tumbuhlah akarnya, kita kemudian saja bersama tumbuh daunnya menjadi pohon yang sempurna dan menghasilkan buah. Tema 1. Sekarang ini makhluk hidup di jalan 3. Kita hewan-hewan dan perhatikan gambar berikutnya. Apakah contoh anak masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Lihat dengan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang dapat anak-anak temukan dari gambar tersebut. Bertelur. 3. Bebek berkembang biak dengan tersembur. 4. Yang tersegregasi berkembang biak dengan melahirkan. Terlihat kebijakan babi berkembang biak dengan melahirkan. Ayam berkembang biak terlihat pada kegiatan ayam bertelur di dalam kandang. Ayam memerlukan minum. Kegiatan pada gambar ada bagian ayam di dalam kandang. Tumbuhan manusia juga berkembang biak. Ada sisi ibu dan ayah. Tumbuhan memerlukan ibu bergerak. Ya, pada gajah ibu tumbuhan seperti manusia. Selanjutnya, coba anak amati kedua makanan tumbuhan adalah air dan karbon dioksida. Berbeda dengan hewan manusia yang harus memakan sumber makanan, tanaman menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuatan makanan ini terjadi dalam proses fotosintesis. Salah satu ciri daun hidup adalah
Maksud ayam berasal dari telur yang merupakan menjadi ayam sang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari ayam atau sinar yang memberlakukan lainnya dengan ayam berusaha menutup matang telur daun putih malu akan anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan buah pada pohon tapi akan diletus induk ayam akan marah, rendah dan tak mengganggu akan menggulung badannya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Menulis membuat kalimat. Mari kita bernyanyi lagu anak ayam. 1. Ayam berkembang biak. 1. Bersyukur adalah berterima kasih
mereka sering. Kepada parent, terima kasih telah mendampingi anak-anak hari ini. Ya, pembelajaran hari ini jaga kesehatan anak-anak bisa memahami dengan baik dari pembelajaran hari berada di luar. Ingat, dan kepada parent, terima kasih telah mendampingi anak-anak hari ini. Terima kasih. Jaga kesehatan lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kita harus memakai masker. Oke? Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, berdoa, tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1 ciri makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Anak-anak masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Akan belajar bersama ciri-ciri makhluk hidup yang dapat anak-anak Tuhan dan dari makhluk tersebut. Lalu satukan ciri-ciri tersebut. Ciri makhluk hidup yang pembelajaran ayam memerlukan makan terlihat pada kegiatan gambar. Ciri makhluk hidup dari ayam makan artinya ayam berkembang biak baik terlihat pada kegiatan ayam bertelur di kandang oleh makanan. Ayam memerlukan biasan berolahraga pada gambar ada ayam di dalam kandang. Salah satunya manusia juga berkembang biak. Ada sisi ibu dan ayah. Ibu bergerak terlihat pada gambar ibu kuda-kuda ayam tanaman kuda-kudaan. Selanjutnya coba anda amati kedua gambar bermain kuda-kudaan. Kemudian memperkuat Islam kaki. Hasil permainan ini juga melibatkan gerak yang akan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan yang seimbang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak berkembang dan kuda. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Anak kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Di bawah telah dewasa, jalan ayam betina mengharaikan tidur kembali. Semua yang lebih dulu. Anak ayam sangat mudah untuk dilihat dan dimainkan. Kegiatan ini harus perhatian penduduk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil memainkan lagu tentang ayam kegiatan pendinginan. Mari kita bernyanyi lagu anak ayam. Beberapa hal berikut ini dengan temanmu. 1. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? 2. Apa saja yang harus dilakukan agar dapat memainkan
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tugas kita adalah membangun alam dan memenuhi kebutuhan dan kesehatan tubuh. Mengebiakan adalah cara Tuhan hasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dengan jumlah yang besar. Kamu mensyukuri proses yang tumbuhan ini. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan hari ini 3.000 butir telur bisa menghasilkan dengan 1.500 butir telur. Peternakan C kepada 3.500 butir telur. Dan ini peternakan D 2.000 butir telur. Jaga kesehatannya 2.500 butir telur saat berada di luar. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. 1. Peternakan B, 2. Peternakan D, 3. Peternakan E, 4. Peternakan A, dan 5. Peternakan C. Hai semua, selamat pagi. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pastikan nama dan lambang bilangan dengan dalam keadaan menghubungkan titik dan garis. Semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa sesuai dengan apa menggunakan dan kebudayaan masing-masing ya. 1002 hari ini kita akan melanjutkan pendidikan materi kelas 3 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Pembelajaran berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Perhatikan gambar berikut. Berada pada tempat dan sehingga bernilai 200. Cerita pada tempat yang telah disediakan satuan sehingga akan hasilkan kelompokmu di depan kelompok yang lain. Sekarang ayo kita berlatih cerita berikut bisa dikatakan sebagai contoh ya. Nomor 1, 4.000 Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Udin menceritakannya. Tapi ada satu teman Udin sedang langsungkan. Setelahnya lihat, Udin dan teman-temannya kue bersama. Keesokan harinya, ada teman Udin sakit 17. Sekarang anak-anak coba buatkan belum karena kalian sendirian saat tulis di tempat yang telah disediakan di bukunya. Nomor 3, 1000 dibaca 1000. Perhatikan kembali gambar berikut. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia bisa memahami dengan baik materi pembelajaran? Yang dilakukan teman Udin adalah dia kepada teman-temannya sebelum makan. Ini anak-anak hari ini. Jaga kesehatannya. Aturan sebelum makan. Sekarang saya akan menulis aturan sebelum makan berdasarkan gambar di atas. Gambar pertama, lihat terima kasih. Kenapa makanan bertemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk ke makanan karena lalat itu membawa kuman penyakit. Jadi aturan pertama adalah makanan harus bersih dan sehat. Perhatikan gambar berikutnya. Ada anak yang
kita kepada Tuhan setelah memberi kita makan. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa sebelum berdoa sesuai dengan Al-Quran dan kepercayaannya masing-masing hidup perlu makan dan air. Hari yang baik akan belajar adalah makanan yang berikhlas dan sehat. Kebersihan makan dan akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Pembelajaran cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak diartikan bertambah kekurangan baik makanan dapat menjadi tempat lemak pertumbuhan manusia disebabkan di orang dan juga kebiasaan berlain menjaga kebersihan adalah berdoa sebelum makan. Berdoa adalah mengenai amanah dunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan satu kebiasaan orang tua. Permainan kuda-kuda berhandur merupakan pengalaman suara pertama Pancasila yang permainan ini juga melibatkan gerakan merupakan sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu kita sudah melakukan surah pengakuan prediksi silang dan kuda. Kamu bisa menentukannya dengan cara susu sapi adalah salah menjadi contohnya akan bidang semuanya dari garis kesehatan. Saat di beberapa perusahaan jalan atau bersama dalam baik pemasinis otak siap sajian yang lebih dulu dan dapat disuntik adalah pemerannya adalah seni kegiatan kemasan perjalanan transjakarta dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan setelah melakukan kuda-kudaan usahaan B dan 3.000 kota sambil melakukan usahaan C diskusikan dulu 8 dari kursi kota dengan perusahaan D 3.290 kot. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperluas tangan dan kaki? 2. Berdasarkan daftar apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan. 1. Manakah perusahaan untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik diperlukan badan yang sehat dan kuat, yaitu tulislah hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, perhatikan. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan berapa jumlah susu kemasan kotak yang kita akan usahakan dan jaganya. Menjaga kesehatan tersebut bisa dengan bersyukur kepada Tuhan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara apakah ukuran tubuhmu bahkan bilangan dari kelas 1 sampai kelas 3 ini, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Bagaimana cara kamu memahami proses tumbuhan ini? Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.250 kotak. Jumlahkan susu kotak semuanya 1.200 bisa memahami dari 200 hari ini 4.450. Kepada parent, terima kasih telah mendapat. Sekarang ayo kita berlatih menyelesaikan soal-soal kesehatannya. Nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Berarti A 1.200, B 3.000,
berikut. Buatlah cerita berdasarkan doa. Buatlah cerita pada tempat yang telah disediakan. Kemudian ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang berada di luar. Ingat, cerita berikut bisa dijadikan sebagai contoh ya. Terima kasih. Udin sedang bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Udin mencuci tangan. Tapi ada satu teman Udin yang langsung makan. Setelah mencuci tangan, Udin dan teman-teman makan kue bersama. Keesokan harinya, ada teman Udin yang sakit. Sekarang anak-anak coba buat cerita menurut kata-kata kalian sendiri ya, dan tulis di tempat yang telah disediakan di bukunya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan perhatikan kembali gambar berikut. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa tidak berdoa sesuai doa mereka dan kepercayaannya masing-masing ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, akan menulis Tuhan dan menggambar makhluk hidup. Gambar 1. Nah, gambar pertama, ciri-ciri makhluk hidup tertutup. Pembelajaran 6, makanan tertutup supaya tidak ada lalat. Ayo menulis amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Aturan pertama adalah mengenai sikap baik yang harus dilakukan dan sehat dengan gambar tersebut. Perhatikan gambar berikutnya. Makhluk hidup makan, sedang makanan yang harus dipilih adalah makanan yang cantik dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai adalah kepada berdoa sebelum makan. Berdoa adalah berdoa kita makhluk hidup bergerak dalam materi kerja bergerak. Yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga. Aturan sebelum makan, membuat tubuh ciri makhluk hidup kuat dan sehat. Dengan mengganggu makhluk hidup rasakan dengan rasa yang baik kepada Tuhan adalah makanan yang selanjutnya. Makhluk hidup terhadap rasa dan pengaruhi Tuhan. Melihat cahaya yang menyilaukan bersih, maka kita akan cepat menentukan kemampuan sultan tersebut. Satu cara menjaga Tuhan agar tetap wujud rasa Tuhan dan menjaga kesehatan mata kita perlu dilakukan agar tidak berhenti gadget kami atau hewan lain yang konsumsi makanan yang baik tersebut akan mematikan makanan menjadi kotor. Gambar berikutnya, makhluk lain menjaga kebersihan. Dia juga harus bisa berkembang dengan cara melakukan dengan berkembang biak. Anggota keluarga kita menjaga kebutuhan hidup rukun dan saling menyayangkan adalah doa sebelum kita kepada Tuhan. Merupakan contoh sikap selanjutnya makhluk hidup bersikap bersyukur. Manusia mengalami udara yang pasti benar masuk. Udara yang bersih didapat dari lingkungan yang bersih. Kita sudah karena itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Doa menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu sudah melaksanakan kepada Tuhan. Pancasila. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makanan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan atau bersyukur kita kepada Tuhan. Dalam bentuk menjaga tubuh kita sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Kemasan kotak yang dapat bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan berusaha bersikap saling menyayang. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa, tak melaksanakan perintah
rasa sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Sekarang ayo amati gambar ikan berikut. Kemudian selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Lalu warnai dengan merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Sekarang kita jumlahkan dulu bagian atas sirip ikan. Di situ ada 5. Berapa jumlah kemasan kotak yang dihasilkan dengan sirip A dan B? Karena hasilnya tersebut diselesaikan di anak-anak. Lihat sirip yang di atas kita warnai dengan warna biru ya. Letakkan bilangan sengaja sesuai dijelaskannya. Bagian badan ikan sesuai kelompok. Ada 4.000. Cara menambah 900. Berusaha menambah 4.900. Karena kurang dari 5.000, jadi bagian ikan yang kita jumlahkan tadi kita warnai dengan warna kuning 1.200. Sekarang kita jumlahkan bagian ikan berikutnya yaitu 3.100 ditambah 2.500. Sekarang ayo teman-teman menyelesaikan soal 500. Karena lebih dari 5.000 berarti kita warnai dengan warna perusahaan A dan B. Selanjutnya 2.300 ditambah 1.300 sama dengan kita tambahkan menjadi 1.200. Jadi kita warnai kuning. Nomor 2, berapa jumlah susun kemasan kotak yang sirip bagian bawah 700 ditambah 700 3.000 tambah 2.200 sama dengan 5.200. Terakhir, bagian ekor ikan ada 4.000 ditambah 3.500 sama dengan 7.500. 1.200 lebih dari 5.200 nanti kita warnai merah 400. Nomor 4, berapa jumlah susun merah pembelajaran perasaan B dan C? Anak-anak dapat 3.000 ditambah 4.800 sama dengan 6.800. Dan jika nomor 5, berapa jumlah susun kemasan kotak yang dihasilkan temannya yang A dan B? 1.200 pembelajaran berikut 4.800 sama dengan 6.000. Pembelajaran hari ini semoga anak-anak bisa memahami dengan baik materi pembelajaran hari ini. Dan kepada parent, terima kasih telah mendampingi anak-anak hari ini. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan saat berada di luar ingat kita harus memakai masker. Oke? Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa
berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6. Ayo menulis, amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Contoh, makhluk hidup perlu makan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Gambar berikutnya, makhluk hidup bergerak. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga. Dengan berolahraga, membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan menjaga kesehatan adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Gambar selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ketika kita melihat cahaya yang menyilaukan, maka mata kita akan cepat menutup. Kemampuan spontan tersebut merupakan anugerah Tuhan. Wujud rasa syukur kita, jagalah kesehatan mata kita, salah satunya dengan tidak bermain gadget terlalu lama dan rajin mengkonsumsi wortel yang baik untuk kesehatan mata kita. Gambar berikutnya, makhluk hidup itu berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dengan berkembang biak, anggota keluarga kita menjadi banyak. Hidup rukun dan saling menyayangi adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Gambar selanjutnya, makhluk hidup bernafas. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas. Udara yang bersih didapat dari lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Sekarang ayo amati gambar ikan berikut, kemudian selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut, lalu warnai dengan merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Sekarang kita jumlahkan dulu bagian atas sirip ikan. Di situ ada 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Karena hasilnya 1.000, jadi anak-anak, untuk sirip yang di bagian atas kita warnai dengan warna biru ya.
Selanjutnya kita jumlahkan bagian badan ikan. Ada 4.000 ditambah 900 sama dengan 4.900. Karena kurang dari 5.000, jadi bagian ikan yang kita jumlahkan tadi kita warnai dengan warna kuning. Sekarang kita jumlahkan bagian ikan berikutnya, yaitu 3.100 ditambah 2.500 sama dengan 5.600. Karena lebih dari 5.000, berarti kita warnai dengan warna merah. Selanjutnya 2.300 ditambah 1.300 sama dengan 3.600. Jadi kita warnai kuning. Selanjutnya yang sirip bagian bawah 700 ditambah 700 sama dengan 1.400. Terakhir, bagian ekor ikan ada 4.000 ditambah 3.500 sama dengan 7.500. Karena lebih dari 5.000, berarti kita warnai merah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jika anak-anak suka dengan videonya, silahkan share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.